Assalamualaikum. Hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu bersemangat, dimudahkan segala urusan, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi nih dengan Bunda Fitri, bundanya Kansa dan Kaira. Alhamdulillah, tidak terasa ya bunda-bunda semua, sudah kita puasa sudah memasuki hari ke-12. Gimana nih puasa bunda-bunda semua di rumah? Semoga semuanya lancar ya. Semoga puasa kita tahun kali ini adalah puasa yang terbaik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin, amin, insya Allah. Masya Allah, di bulan yang penuh rahmat, penuh berkah ini Bunda merasa sangat bersyukur sekali karena di bulan puasa kali ini anak-anak Bunda alhamdulillah semuanya sudah mulai belajar puasa. Uni Kansa yang kelas 2 SD umur 7 tahun dah full alhamdulillah puasanya, insya Allah mudah sampai dengan 1 bulan ke depan. Adik Kaira juga yang umur 5 tahun yang masih TK juga alhamdulillah sudah full puasanya. Insya Allah sampai hari ke-12 ini belum ada batal, amin. Mudah-mudahan mereka kuat sampai ke hari ke-30, amin ya Allah. Nah, gimana nih aktivitas bunda-bunda semua? Semoga aktivitasnya lancar ya. Nah, kalau bunda sendiri, bunda sangat senang sekali nih selama bulan Ramadan ini aktivitasnya sedikit teratur. Kenapa? Karena mungkin karena anak-anak sudah puasa ya semuanya. Jadi kalau pagi yang biasa di hari biasa kan bunda harus masak tuh, menyiapkan bekal. Nah, alhamdulillahnya karena anak-anak sudah puasa jadi pagi-pagi itu agak sedikit berlega atau sedikit tenang bunda karena tidak menyiapkan apa-apa karena semuanya berpuasa. Jadi bunda itu beraktivitasnya malam hari setelah sholat tarawih. Nah, kalau masaknya itu bunda masaknya itu di sore hari sekitar habis asar, jadi mulailah bunda memasak. Nah, itu bunda masaknya langsung melebihkan untuk sahur. Nah, cerita memasak pastilah ya kita semua kalau bulan puasa ini lebih banyaknya itu memasak sendiri. Mungkin ada juga yang beli, tapi mungkin kebanyakan dari ibu rumah tangga mungkin ingin masak sendiri untuk menyediakan hidangan berbuka puasa untuk sekeluarga. Begitu juga dengan bunda sendiri, bunda juga memilih untuk masak sendiri. Nah, biar aktivitas memasak kita itu menyenangkan, nah bunda mau berbagi tips nih, mau sharing beberapa hal yang bisa membuat kita memasaknya itu lebih menyenangkan. Ada 5 tips sederhana yang membuat kita memasak agar dapur kita selalu dalam keadaan bersih sehingga kita memasaknya bisa menyenangkan. Nah, alhamdulillahnya selama bulan puasa ini kegiatan bersih-bersih apalagi bersih-bersih di dapur alhamdulillahnya agak sedikit longgar karena kita masaknya itu cuma sore hari sebelum berbuka. Jadi bunda menyiasati biar bunda selalu bersemangat memasak, bunda selalu menjaga kebersihan dari dapur itu sendiri. Nah, untuk masalah kebersihan rumah, nah itu pada saat bulan puasa ini sedikit juga berbeda, maksudnya karena anak-anak udah berpuasa juga, jadi anak-anak itu kalau pulang kantor kan bunda bawa anak-anak ke kantor itu mereka lebih bunda sarankan untuk tidur siang. Jadi rumah alhamdulillahnya tidak terlalu berantakan seperti biasa, seperti hari-hari biasa. Karena yang bikin rumah itu berantakan di hari-hari biasa ya paling makan cemilan atau makan siang atau apa ya yang membuat rumah sering berantakan. Nah, kalau bulan puasa ini kan kita aktivitasnya
tidak ada makan siang di rumah ya, kita makannya itu di sore hari dan pada saat sahur. Jadi rumah agak sedikit besi. Keadaan dapur yang selalu bersih, kemudian tumpukan piring tidak ada. Nah, insya Allah itu akan menambah semangat kita untuk mulai memasak. Oh iya, menu berbuka Bunda kali ini Bunda mau masak tahu ini Bunda goreng sebentar aja. Nah, tahu ini Bunda mau bikin sayur sama toge nantinya. Kemudian Bunda untuk lauknya itu masak ikan tongkol digoreng. Nah, ini ikan tongkolnya sudah Bunda ungkep tadi, jadi tinggal Bunda goreng, kemudian Bunda kasih cabai, jadi sambal ikan tongkol. Nah, tips sederhana berikutnya yang membuat dapur selalu bersih pada saat memasak, yaitu menyediakan tempat penampungan sampah pada saat kita menggunakan atau menguliti bahan-bahan yang mungkin ada sampahnya, seperti menguliti bawang, cabai, atau mungkin kentang yang ada kulitnya. Nah, kita sediakan kantong untuk pembuangannya. Jangan kita serahkan atau kita biarkan diletak di atas tempat cucian piring atau di tempat tungku atau apalah ya, yang membuat dia berantakan. Nah, biasakan kita menata semua sampah-sampah yang kita olah pada saat memasak itu, disediakan tempat kantong atau mangkok yang sehingga pada saat kita membuangnya nanti ke tong sampah bisa menjadi lebih mudah. Nah, ini Bunda lanjut memasak sayur toge. Nah, masak sayur dan toge kali ini Bunda campur dengan tahu yang sudah Bunda goreng sebentar tadi. Kemudian sayur toge ini Bunda tumis dan kemudian Bunda kasih telur yang dikocok lepas. Nah, tadi Bunda sudah kasih bumbu tumisnya seperti bawang merah, daun seledri, daun bawang, kemudian cabai yang diiris-iris. Kemudian Bunda kasih bumbunya seperti garam, kemudian saus tiram. Nah, jadi deh menu lauk Bunda yang sederhana dan simple. Nah, untuk bukaannya Bunda kali ini mau bikin delima. Nah, ini tadi Bunda beli dari pasar, delima, sedikit delima. Kemudian delima ini Bunda lembutin dahulu dengan memasak di api di air yang mendidih. Nah, Bunda biarkan sebentar. Nah, ini Bunda campur dengan buah, yaitu buah pepaya. Nah, ini Bunda bikin seperti kayak es buah, tapi Bunda campur atau mixnya dengan delima, pepaya Bunda campur dengan delima. Untuk kuahnya itu Bunda bikin dari susu UHT, kemudian Bunda campur dengan susu kental manis, kemudian Bunda kasih sedikit sirup marjan untuk pemanisnya.
Nah ini bunda campurin pepaya sama delimanya, kemudian bunda kasih es batu, jadi segar jadinya. Tidak sabar mau berbuka kalau melihat yang segar-segar, Masya Allah. Nah menu yang lainnya itu anak-anak minta dibikinin burger, jadi bunda bikin sendiri, kreasi bunda sendiri bikin burger. Nah ini bunda bakar dulu nih daging ayam crispy-nya, yaitu lampisan dari burgernya bunda bakar dulu sedikit, kemudian lanjut dengan membakar rotinya. Nah ini nanti isian dari burgernya bunda kasih selain dari daging ayam yang sudah bunda bakar, juga bunda kasih dengan daun selada, tomat, dan keju yang berlembar itu. Nah ini bunda untuk sausnya itu sesuai dengan selera anak-anak. Ada yang minta Uni minta saus sambal, nah kalau untuk adik itu saus tomat. Nah ini bunda bikin burgernya itu sesuai permintaan anak-anak dan suami. Nah alhamdulillah sudah berbuka nih bunda-bunda semua. Alhamdulillah anak-anak dan suami berbukanya melihat burger bunda yang seger kali ya. Jadi suami berbuka dulu dengan sup buah seger. Nah kalau Kansa itu sama adik berbuka dulu dengan hamburger yang bunda bikin. Jadi melihat anak-anak dan suami berbuka dengan lahap itu insya Allah membuat kita bahagia. Jadi rasa capek yang kita rasakan tadi pada saat memasak insya Allah terbayar dengan melihat mereka berbuka dengan lahap. Nah ini selesai berbuka dan selesai sholat maghrib. Nah jadi tadi bunda sholat tarawihnya di rumah karena anak-anak minta sholat di rumah. Jadi bunda bilang ke mereka kalau kita mau sholat di rumah boleh, tapi dengan catatan habis sholat tarawih kita langsung ngaji. Nah mereka oke bunda, kata adik sama Uni. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Alhamdulillah, Masya Allah. Ika annahum mab'usun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla bal fujjari lafi sijjin wa ma andaraka ma sijjin kitabun marqum walal yawma idzil lil mukazzibin allazina yukazibuna biyaumiddin wa ma yukazibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Alhamdulillah selesai juga ngajarin anak-anak ngaji dan dampingin murojaah Uni Kansah. Nah lanjut bunda mau beres-beres dulu sebelum bunda membereskan dapur kembali. Nah kembali lagi dari yang tema tadi, yaitu 5 hal sederhana atau kebiasaan sederhana yang bunda lakukan biar memasak di dapur menjadi menyenangkan. Nah yang tadi yang pertama menaruh atau menata kembali piring-piring yang sudah kering pada tempatnya, dan kedua yaitu menyiapkan tempat sampah ketika kita mengolah atau menggunakan bahan-bahan yang ada sampahnya, jangan ditaruh sembarangan, jadi langsung ditampung. Nah yang ketiga ini pada saat kita memasak, kalau seandainya ada waktu kita untuk menyambil-nyambil, seumpama kita lagi menggoreng. Nah menggoreng itu kan kita nggak perlu tungguin
berdiri di atas di depan kompor ditungguin sampai dia itu, kecuali yang hal kayak kerupuk ya cepat matang. Nah seperti kayak goreng ikan tadi kan nggak mungkin tuh kita tungguin berlama-lama. Nah ketika mungkin ada waktu senggang, mungkin kita ansur mencuci piring yang kita pakai pada saat memasak, sehingga pada saat selesai masak itu piring tidak terlalu bertumpuk di dapur atau di cucian piring. Nah kebiasaan yang keempat, kebiasaan sederhana yang biasa Bunda lakukan pada saat memasak di dapur, yaitu selesai kita menggunakan piring seperti selesai berbuka tadi, atau sebelum kita tidur atau meninggalkan rumah itu pastikan dapur dalam keadaan sudah bersih. Nah mungkin piring sudah dicuci selesai makan, atau tempat dapur sudah dibersihkan kayak meja kompor, kemudian tempat cucian piring kosong. Jadi semuanya itu sudah dalam keadaan bersih dan rapi. Dan kemudian yang kelima, kebiasaan sederhana yang Bunda lakukan, sebelum tidur Bunda biasakan membuang sampah keluar terlebih dahulu, karena kalau menumpuk sampah bermalaman sampai pagi itu akan mengundang kecoa atau cicak atau segala macamnya, sehingga atau semut, sehingga besok pagi itu akan dikelilingi dengan semut lah atau kecoa, atau mengundang hewan-hewan tersebut. Jadi usahakan sebelum tidur itu sampah sudah dikeluarkan, atau kalau kita keluar rumah seperti Bunda pagi-pagi bekerja, itu usahakan sampah tidak ada di dalam rumah. Jadi itulah 5 kebiasaan sederhana yang Bunda lakukan ketika berada atau memasak di dapur, sehingga ketika Bunda memasak itu dapur selalu dalam keadaan bersih, dan itu akan membuat Bunda semakin bersemangat untuk memasak di dapur. Karena apalagi rutin kita ibu-ibu rumah tangga ini itu lebih banyaknya di dapur untuk menyiapkan makan dan cemilan lah atau apapun yang untuk menyenangkan keluarga kita. Nah semoga video Bunda ini bisa bermanfaat, dan terima kasih yang sudah menonton, sudah like, komen, dan subscribe. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan Bunda sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.